Udah. Oke, sip. Kita rekam dulu ya. Oke, jadi nanti di hari ini kita akan banyak belajar. Saya sih pengennya kita banyak diskusi ya. Karena yang saya share kan mungkin adalah sebuah mainstream. Ya, tapi saya akan berbicara lebih dalam lagi ketika ada pertanyaan dari teman-teman semua ya. Oke, ini adalah beberapa yang saya bangun dari klinik, dari skincare yang cowok, kemudian dari startupnya. Oke, akan berbicara 5 hal. Satu, pandemi. Kenapa sih kita harus berbicara mulai dari pandemi? Karena efek yang terjadi gulungan saat ini itu adalah efek dari sebelumnya dari masa lalu. Kemudian kedua adalah 8 peluang bisnis masa depan. Ketiga adalah why skincare. Nah, yang menarik lagi adalah saya akan bahas tentang why miss skincare. Dan kelima adalah how. Setelah dapat insight, terus kita mau ngapain? Nah, pandemi what next? Yang pertama adalah kita melihat fakta-fakta suram saat pandemi corona itu luar biasa. Tapi ada satu hal yang menarik, pengangguran meningkat, kemiskinan melonjak. Data dari BPS, kemudian pengangguran begitu banyak, ya kan? Indonesia terdibelit resesi. Tapi yang uniknya adalah, nah, ternyata pada saat masa pandemi COVID ini, ternyata kekayaan bilioner itu meningkat. Ini yang luar biasanya. Dan pelit mereka itu ketebus hanya dalam waktu 6 bulan pasca ini. Nah, hanya butuh tuh ternyata 9 bulan ternyata. Dan bayar vaksin hanya butuh 10 bilioner. Artinya adalah ada sekitar 1000 bilioner di dunia. Hanya butuh waktu 9 bulan. Ya, sedangkan orang-orang miskin di dunia, pemulihan ekonomi dapat diselesaikan 14 kali lipatnya atau lebih dari hampir sekitar 10 tahunan ya berarti ya. 14 kali 9 berarti sekitar 9 kali 4, 36, berarti 120. Nah, itu suara siapa tuh? Berarti butuh waktu 126 bulan, 14 kali lipatnya. Dan oke, hal apa yang menarik kira-kira? Nah, ternyata adalah saya suka baca buku dari Rich Dad Poor Dad. My dad often said investing is risky. My rich dad said being financially uneducated is risky. Oke, jadi eh, orang-orang miskin ya itu selalu berbicara tentang skincare itu resiko, skincare itu susah jualannya ya cowok ya. Ini pasarnya masih belum ada, kita brand baru. Sedangkan rich dad itu berpikir bahwa ini resiko yang bisa kita ukur, ini resiko yang bisa kita kontrol. Ya, karena segala sesuatu itu tergantung dari bagaimana cara kita melihat. Ini yang menarik dari Robert T. Kiyosaki. Sama halnya dengan pada saat kita melihat sebuah pandemi. Oke, ada fakta menarik bahwa market always bounce back seperti bola basket. Pada saat pandemi yang begitu turun, dia akan meningkat begitu melesat. Sama seperti vaksin umroh saat ini. Saya juga divaksin umroh ya, klinik saya. Itu luar biasa peningkatan. Sampai saya nggak kebagian vaksin sama sekali, overload di mana-mana. Jadi dicari-cari, ya kan? Karena kemarin 2 tahun mereka mau ke umroh dan membeludak. Sama halnya pada saat resesi saat ini. Pada saat masa pandemi, maka ekonomi akan meningkat. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pada semua orang? Tidak. Jawabannya adalah hanya bagi orang yang siap. Seperti itu. Kita melihat di masa depan bahwa ternyata ekonomi Asia, terutama Indonesia, itu akan meningkat. Lompatan dalam waktu 25 tahun ke depan. Tahun 2038 sampai tahun 2050. Dan yang luar biasa adalah fakta yang menarik adalah diperkirakan pada masa tahun 2030, Indonesia itu akan menjadi negara urutan keempat. Kenapa? Karena Indonesia memiliki market yang besar. Kedua, brand-brand skincare di Indonesia pun meningkat jauh melesat. Dan juga adalah bahan baku dan lain-lain itu ada banyak sekali di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kita mau jadi mana? Nah, ini 8 peluang usaha yang menguntungkan di tahun 2021. Dari 1 sampai 8. Dan teman-teman lihat, skincare, reseller, bisnis makanan sehat, makan minuman herbal, itu adalah makanan-makanan bisnis-bisnis yang berkaitan dengan bisnis skincare ini. Contoh, sekarang saya pun juga sekarang lagi menggarap perkebunan kelor. Saya lagi mau ngebangun namanya rajakelor.com dan ratukelor.com. Ya, jadi kalau Raja Kelor itu nanti ke makanan herbal, Ratu Kelor itu ke kecantikan biasanya. Karena melihat hal seperti ini,
bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan niche skincare, ya, ini akan sangat berkaitan. Dan lihat kan, ketika skincare-nya maju, masa pandemi jasa digital marketing meningkat juga. Mengajar online itu juga meningkat, yang berkaitan dengan edukasi bisnis. Ya, seperti itu dia. Nah, dan salah satunya adalah ketika kita mau melihat sebuah bisnis, kita melihat apakah bisnis ini stabil atau tidak. Karena kan kita nggak mungkin mau milih bisnis yang kira-kira bakal tertutup. Nih, sekarang saya mau tanya, di sini siapa yang mau kalau ada uang dikasih 1 miliar nih ya, Kang Ega? Oh, ada 11 partisipan. Ada siapa lagi nih? Yang baru nih. Ada Kak Cindy di sini yang baru. Kak Cindy. Oke. Nih, siapa yang belum nggak ada yang buka kamera nih ya? Siapa yang mau buka kamera? Silakan. Karena yang munculnya Kang Ega, saya aku ke Kang Ega aja. Kang Ega, Ya, kasih uang 1 miliar mau? mau. Tapi disuruh bisnis wartel. Mau? Bisnis apa, Dok? Bisnisnya wartel. Wartel tuh warung telepon ya maksudnya? Nggak zaman, Dok. Udah nggak zaman. Pertanyaan saya, mau nggak? Nggak. Kalau bisnisnya wartel itu mau. Oke. Kalian tahu kan? Zaman dulu, ibu saya buka itu. Dulu zamannya rame banget. Kenapa? Karena dia nggak sustain. Oke. Gitu. Maka kita akan memilih bisnis yang sustain dan salah satunya adalah skincare. Nanti kita cek sebenarnya apa sih syarat sebuah bisnis itu bisa sustain. Market. Kelihatan? Marketnya. Oke, udah ya sini ya. Sip. Yang pertama adalah kita harus lihat dari marketnya. Ada berapa banyak? Mampu membeli ada atau tidak? Ada repeat order atau tidak? Nah, ini yang kerennya. Skincare itu repeat order yang tinggi. Ya. Paling orang yang bandel skincare pun 3 bulan lah sampai 6 bulan. Ya, sekarang saya tanya, kalau ada beli baju koko aja ya. Kalau misalkan sudah beli baju koko, bakal beli baju koko lagi ya? Mas Ega? Paling tahun depan, Dok, pas Lebaran. Bener kan? Tapi kalau skincare udah cocok, bulan depan pasti order lagi. Itu Iya, ordernya luar. betul. Kedua Pasti adalah order lagi. kedua adalah tren bisnis. Nah, tren bisnis ini selalu akan selalu stabil. Ya kan di Google Trend, kemudian apakah sudah di market, bagaimana permintaannya. Nah, proses digitalisasi apakah hanya bisa dijual offline, apakah bisa dibuat sistem online. Dan market dan skincare ini sekarang sudah sangat luar biasa ketika kita membangun sistem secara online. Scalable. Siapa partnernya? Mampu memproduksi dalam jumlah banyak atau enggak? Kemudian inovasinya seperti apa? Nah, skincare ada banget. Sistem support. Sistem skincare itu bisa di IT. Support medianya ada, bimbingan mentoring rata-rata mereka memiliki. Dan terakhir adalah minimum risk. Ada orang yang mau bisnis skincare, itu bisa mulai dari reseller atau dropshipper. Itu modalnya risky. Apakah cepat balik modal? Kalau teman-teman buat skincare yang besar, itu balik modalnya lebih cepat dibandingkan dengan bisnis yang lain. Nah, sip. Pertanyaan berikutnya adalah why skincare? Kenapa sih kita harus berbisnis di bidang skincare? Kita riset data ya. Nah, ini kita lihat industry overview ya. Ini tahun 2018. Ternyata di Indonesia itu meningkat 14% industri kecantikan. Artinya adalah kita itu di 99,33 triliun. Nah, hal yang menarik adalah teman-teman cukup dicek aja. Ya, mungkin skincare di bisnis kita dan lain-lain. Itu yang 1T aja, yang untuk orang Indonesia itu masih belum nyampe loh. Artinya, benar nggak? Benar. Untuk brand Indonesia, kecuali RH ya. Iya. Selain itu nggak ada. Artinya apa? Artinya pasarnya itu 99,33 triliun. Artinya apa? Artinya adalah yang banyak menjadi pemain itu adalah orang-orang luar. Itulah kenapa salah satunya saya juga membangun bareng nih sama teman Skin Expreneur adalah untuk mewadahi. Lawan kita itu bukan teman kita, bukan brand lokal loh. Kita harus saling bantu-membantu, tapi lawan kita adalah brand luar yang mereka memiliki kapitalisme yang besar. Betul. Industri kosmetik tumbuh 5,59%, merek perawatan tubuh terlaris pada Agustus 2021 ini meningkat. Ya kan? Scarlett pun omsetnya belum di angka 1 triliun. Artinya adalah masih banyak yang namanya potensi-potensi di depan.
Nah, ini saya di Sukabumi. Bayangin ya, saya tuh di Sukabumi hanya luas wilayah